Kawin saja. Wah. Saya tuh percaya ini. Direkam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah takoka. Menjawab salam belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buah salam, buah kesemek ngajawab salam jika nu amal. Sakali deui nu teu ngajawab salam, muga-muga istrina carogana nikah deui. Bapak-bapak muga-muga ibu-ibuna nyeleweng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sieun. Pampayuna jalanna tarik pisan. Tengah kos Bapak. Omong. Ngerti Bapak cuma mengucapkan. Apa ya? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Melalui kudrat dan irodatnya serta inayahnya, pada kesempatan ini kita berkumpul di haflah mubarakah yang sangat kita cintai. Semoga kehadiran kita selalu mendapatkan curahan rahmat, barokah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah bagi panutan yang mulia wa habibana Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita umatnya, umat akhir zaman yang senantiasa ingin mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan sedikit gambaran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita, tak lupa kami ucapkan khusus untuk Bapak Martoyo yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Terima kasih Pak. Juga tak lupa para bini sepuh, para pimpinan RRI Bandung yang alhamdulillah sekali lagi mungkin mohon maaf, dengan izin Allah saya bukan bermaksud untuk menggurui apa yang disampaikan. Pisan-pisan.
Namun ini hal yang luar biasa Pak. Pada kesempatan ini insya Allah ini suatu kumpulan yang sangat dibenci oleh setan. Tatkala riungan, di mana riungan di situ jangankan melebihi satu, lebih nih kalau dihitung ada berapa? Kurang lebih 80. Inilah kumpulan yang sangat dibenci oleh Allah. Alhamdulillah diperhatikan. Berarti menyimak, alhamdulillah. Dibenci oleh dimuliakan oleh Allah. Tadi Al-Quran yang saya bacakan kurang lebih artinya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi serta isinya hanya untuk orang-orang yang berpikir, ulul albab. Hadirin rahimakumullah, ini pada kesempatan yang sangat mulia marilah kita kaji bersama bagaimana suatu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan apa? Maulid. Rabiul. Kang Suyema apa mulut? Tiba-tiba Januari nih. Cinta kepada Rasulullah. Tadi hoyong ingin mendapatkan syafaatul uzma, pasti kita harus cinta kepada Rasul. Saya tanya, cinta kepada Rasulullah? Cinta. Benar. Mal menyesal. Sekali lagi, cinta kepada Rasulullah? Kenapa ini saya tanyakan? Karena nanti begitu pertanyaan yang kedua pasti dia tidak ada yang menjawab. Kenapa demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat berkumpul seperti ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama menanyakan ngan bedana saya maca minta solehin Rasulullah ke sahabat. Pertanyaannya sama, wahai sahabat-sahabatku, cinta kepada kami, kata baginda Rasul. Semua sahabat menjawab cinta. Persis ibu dan bapak menjawab pertanyaan saya seperti itu tadi. Siap cinta kepada Rasul? Siap. Siap hidup sengsara? Siap. Siap hidup susah? Siap. Yakin. Secara akal sehat siapa yang ingin hidup susah? Mal ayah kalau aku mage. Hadirin rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kembali, kenapa ya para sahabat engkau begitu menyatakan tatkala ditanyakan siap cinta kepada Rasul? Siap ya Rasulullah. Siap engkau hidup sengsara? Siap ya Rasulullah. Inilah konsekuensinya seorang sahabat terhadap Rasulullah SAW. Bayangkan dari beberapa sejarah yang kita baca, para sahabat tidak ada yang hidupnya enak seperti kita. Urang mah digaji ku kantor, kadang rek gawe rek henteu nu penting absen. Yang penting absen, padahal kewajiban kita sebuah orang mukmin lupa satu hal. Ingat, anu gawena ngan ukur ngabsen tidak pernah bekerja, haram narima gadina. Namun cinta Rasul ya harus gawe, bukan malu sama Pak Martoyo. Betul? Yang tadi mengatakan cinta Rasul gawe nanti bener wayahna bukan wujud orang yang cinta Rasul. Bohongan. Orang yang cinta Rasul itu konsekuensinya seorang sahabat bagaimana dia dengan jiwanya. Sampai tatkala dalam suatu kisah dalam perang Badar, baginda Rasulullah SAW dengan kebingungan dihadapkan dengan perang yang sangat dahsyat. Bayangkan, seorang sahabat Abu Dzar, dia rela mengorbankan jiwanya, wahai ya Rasulullah, karena takutnya Rasul kena panah, takutnya Rasul sieun maut,
Dia siap membentengi baginda Rasulullah SAW. Siap kurang membentengi ngahalangan Pamartoyo tatkala mendapatkan zaman siap paling satpam. Betul. Ya. Bohong. Nah ini dia. Hadirin rahimakumullah, itulah wujud para sahabat. Ini pada saat berkumpul di sini, Bapak kita mengadakan perkumpulan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kita ngambil makna. Kalau kita lihat dari ayat yang tadi saya baca, inilah yang harus kita pikirkan bersama. Karena apa? Karena kata baginda Rasulullah SAW, manusia, dua hal yang sangat dibenci oleh manusia. Yang pertama, kilatul mal. Yang kedua yaitu karahiyatul maut. Yang pertama paling dibenci oleh manusia yaitu sedikit harta. Yang kedua sieun maut. Satu, maaf. Tatkala kita sedikit harta, bayangkan sudah Allah ciptakan begitu mulia. Kita orang yang terhormat di antara lingkungan kita, baik di rumah tangga, baik di tetangga. Bayangkan kalau kita hidup di kampung, di komplek, seorang PNS luar biasa, komo kayak kapayun ayah bejana, kesejahteraannya luar biasa, terhormat. Tapi tatkala kehormatan semacam ini kita lupa. Karena apa? Kita takut sedikit harta, geus minjem ka Bank Jabar, minjem ka BPR. Sama saya. KDW can lunas, minjem deui ditimpah deui, leres. Tapi kita lupa untuk apa itu semua? Ngagugu hawa nafsu sieun imah teu angeus. Sok maaf, bukan karena kita takut kita pinjam ke Bank Jabar, takut anak kita tidak bisa baca Al-Quran, takut anak kita tidak sholat, takut kita belum membayar zakat. Maaya pasti pinjam uang untuk hawa nafsu, betul? Mata Korea gawe lagi duit nangis eueuh. Jujur sama lu. Gaji nangis dong. Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifahnya, menjadi khalifah. Pada saat itu dia pemimpin yang sangat mulia dan orang yang sangat dimuliakan oleh Allah dan orang Quraisy yang sangat kaya. Mohon maaf Pak, kalau sekarang misalnya nih Pak Martoyo mau pinjam ke Bu Maya, ditanya sama Bu Maya teh, Pak Martoyo, misalnya kenapa Bapak mau pinjam uang ke saya? Wah, ini anakku tadi nangis, ingin beli sepatu, sepatunya sudah rusak, tapi itu mungkin kalau Bapak banyak. Nggak mungkin kalau Bapak. Seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pinjam ke bendaharanya, ke bendahara negara, bilang seperti itu. Kenapa ya wahai Abu Bakar Siddiq, engkau pinjam uang? Aduh, tadi anak saya dilecehkan, sekolahnya sepatunya rusak, bajunya sudah kusut. Dia nangis kepada saya karena gaji saya tidak cukup, karena penghasilan saya nggak seberapa. Akhirnya saya memohon. Tapi ternyata bendahara menurang Abu Maya bilang ke Pak Martoyo, Pak Martoyo, bagaimana? Apakah Bapak tahu bahwa Bapak akan hidup 3 tahun? Misalnya nginjem ke Teti BPR 3 tahun deh. Abang jawab mah ke 8 tahun. Tahu ya? Bocor. Apa orang nerima?
Cek bendahara Abu Bakar Siddiq, seorang khalifah bertanya, wahai Abu Bakar Siddiq, engkau tahu bahwa umurmu akan 2 tahun lagi? Hadirin rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq nangis terseduh-seduh. Aku takut ya Allah, bahwa aku tidak ada yang menjamin umurku 2 tahun. Bayangkan orangnya, enjing bakal maut. Tapi maklim maut enjing. Ibu mau maut besok? Bapak? Pasti sieun mah. Karena sifat manusia itu Rasul. Yang pertama, bayangkan sikut kiri, sikut kanan. Gesidik pegawai golongan rendah teu disesuaikan jeung kemampuan. Ari negara ngagaji ka urang teh geus disesuaikan kebutuhanana. Mata krek kumaha la in syakartum la ajidanakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Utang kalian can beres geus nyieun dihutang, geus nyieun dihutang, geus nyieun dihutang. Oh, bah hutang dari itu ka dieu maut. Apakah hutang tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sudah hapuskan. Oh, dihapuskan lamun make asuransi. Lamun karentenir make teh. Hati-hati, ini pelajaran bagi kita. Dengan adanya outbound seperti ini, Pak Martonya mengatakan kita mengevaluasi, kita merenung kembali. Dipikir-pikir, bukan uang kita tidak cukup, bukan gaji kita tidak cukup. Kita sudah berlebihan. Bayangkan saya tanya, tidak mungkin yang hadir di sini boga baju ngan sahiji. Pasti lebih daripada 1. Bayangkan yang bagusnya di lemari, istimewa buat onangan, buat ke pengajian, buat ayeuna geus dibere kaos merah ku Pak Martoyo dibere deui kaos. Misan kerek dibere di batik. Loba. Hadirin rahimakumullah, kenapa saya katakan seperti itu? Diingatkan kembali tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ke sahabat Abu Dzar. Kata baginda Rasul begini kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perjalanan engkau sangat jauh, ingat. Nah, pertama pesan ada 4, tapi saya tidak sebutkan bisi lalating, bisi mali bayar. Bisi panjang ting, bisi mali bayar. Yang pertama kata baginda Rasul, wahai Abu Dzar, persiapkan tatkala engkau ingin berlayar, perbaiki perahumu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua kata baginda Rasul, siapkan bekal yang cukup karena perjalananmu sangat jauh. Yang ketiga, wahai Abu Dzar, ringankan bebanmu karena itu akan menghambat perjalananmu. Yang terakhir kata baginda Rasul, wahai Abu Dzar, ikhlaslah engkau dalam beramal. Hadirin rahimakumullah, kalau kita pelihara, artinya persiapkan perahumu sebelum berlayar. Urang teh perjalanan teh jauh, bukan hidup di dunia. Kelak kita akan menyampai ke alam mahsyar. Persiapan apa? Tentu niat, lempengkeun heula niat. Iman kita luruskan. Oke lah, kita bukan orang yang suci, apalagi saya banyak dosa. Tetapi dengan pengakuan dosa yang sangat istimewa itulah dinyatakan beriman kepada Allah. Allah melihat bukan karena banyaknya dosa, tetapi pengakuan dosa kita sehingga cepat kita minta ampun kepada Allah. Luruskan iman kita. Karena kita teh lain hidup di alam dunia. Kalau saya pinjam Bang Jabar 9 tahun, belum tentu hidup saya 9 tahun. Kalau mohon 15 tahun lagi, 1000 tahun. Kalau berharap seperti itu, kalau bisa. Tetapi ingat, tatkala kita hidup tidak mempersiapkan bakal untuk akhirat alam mahsyar yang sangat panjang dengan iman, naon munek dibawa ke akhirat. Kemudian yang kedua, pesan Abu Dzar, persiapkan bekal. Tidak ada yang bekal yang istimewa, bukan uang yang sangat banyak, bukan jabatan yang sangat tinggi, bukan harta yang melimpah, tetapi bekal yang utama adalah takwa. Yang ketiga, ringankan beban wahai Abu Dzar dalam perjalanan engkau. Inilah ringankan beban. Beban itu apa? Dosa. Tolo batinyin dosa.
saya termasuk orang yang banyak dosa di hadapan Allah. Coba bayangkan kalau dibuka dosa kita satu persatu. Coba bayangkan sedikit sedetik saja kita merenung dosa apa yang telah kita lakukan. Bayangkan lamun ku Allah teu ditutup dosa urang, kabayang rekaman dosa-dosa kita ngabebet panjang pisan. Sudahkah kita berpikir mengingat dosa? Sudahkah kita berpikir bahwa dosa kita tahu diampuni oleh Allah atau tidak? Kita tidak tahu. Yang paling penting meringankan, menjadi beban ringan. Kata baginda Rasul, ada sahabat yang bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku termasuk orang yang meringankan dosa? Rasul naros kieu, wahai sahabat, apakah engkau mempunyai makanan hari ini? Ya, kata sahabat. Apakah engkau mempunyai makan hari esok? Ya, kata sahabat. Apakah engkau mempunyai makanan untuk lusa? Tidak, ya Rasulullah. Wahai sahabat, tatkala engkau mempunyai makanan untuk 3 hari ke depan, itu termasuk orang yang membebani dosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mun urang dipikir-pikir, bayangkan udah habis Bang Jabar. Uang kita digaji kita dipakai ke Bang Jabar, dipakai ke TNI, KPPR, minjem ke Dharma Wanita. Tapi ternyata Allah dengan kuasanya masih bisa hirup. Anakna 5, nyanu hiji kuliah, encan istrinya hirupna mewah. Coba siapa yang ngasih rezeki kepada kita? Allah. Kadieu urang bisa kumpul bersama, dibayar oleh dinas, bisa berkumpul seserian di dia mah bunga, balik di kai mama hutang dikira pas, bayangkan. Makanya tatkala baginda Rasulullah mengatakan, silakan engkau ketawa sebanyak-banyaknya, tetapi jangan melebihi, karena itu akan melupakan neraka. Baik, di dia mah seserian, tapi paling tidak kita dibatasi. Bayangkan meringankan nek tengah beban kemana urang mah makan ayeuna rek ka dieu ka kamar majikan, minimal pasti ada beras, ada makanan buat anak kita, buat ongkos sekolah, pasti disiapkan. Ini hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Urang teh teu loba syukur, pantas Allah henteu nambahan. Betul? Setik deui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita merenung di tempat ini. Mungkin insya Allah nanti malam kita merenung untuk diri sendiri. Karena ingat, ini banyak tadi teh Pak, saya teh karena takut kalau sebenarnya adik-adik kalau bisa ke hadapan Bapak. Semalaman saya buka internet dengan referensi, takut kewalahan ngomong saya siapkan. Catatan Anda sampai 10 lembar. Jujur, takut kewalahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan izin Allah. Bayangkan yang saya baca kaitan dengan ini, marilah kita sikapi bersama. Satu hal yang sering kita lupa, makna sholat berjamaah. Cek panitia cek dibahas, tante manu dibikin ke panitia dibahas. Nah, hadirin watul iman rahimakumullah, ternyata kalau kita berpikir dari makna sholat berjamaah saja, bayangkan kajen teuing nu mimpina, kajen seorang imam, orang yang biasa-biasa, kita patuh karena itu semua adalah aturan Allah. Siapa mau anak kita yang di depan, mau tukang beca yang di depan, karena aturan Allah kita siap mengikutinya. Tatkala imam ruku, ngilu ruku. Tatkala imam ikut sujud, kita ngikut sujud. Begitu seterusnya. Dan imam selalu mengingatkan, tatkala makmumnya belum beres, belum rapi, dipersiapkan. Imam belum bisa mulai karena makmumnya belum beres. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, satu hal yang harus kita ambil. Yang pertama, imam dalam berjamaah itu bagaikan kalau di RRI Bandung Bapak Martoyo memimpin kita.
Inilah makna berjamaah tatkala ini berkumpul di sini kita bersama. Yang pertama, marilah kita ciptakan tak ubahnya seperti sholat berjamaah. Bayangkan yang sholat berjamaah, mau si kaya, mau si miskin, rek bogaan duit, rek tebogaan duit, rek gelis, rek goreng, anger, ayo kita sholat. Tidak ada istilah saf yang paling depan presiden, saf yang kedua adalah prajurit, tidak ada istilah. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita seperti ini, inilah hal yang luar biasa kita ciptakan, rasa kasih sayang. Maaf, tatkala outbound seperti ini kita korbankanlah sehari semalam berkumpul bersama. Rek bisa joget, ayo jogetan we. Rek bisa nyanyi kajen tadi pales suara nyanyi we. Tahu pales suara. Dapat pakai mau ngambek, dah ieu mah ketar rek ngomong bebas we. Kata Bapak tadi tidak ada istilah jabatan apa di sini mah kita disamakan. Tadi saya sekamar dengan pejabat. Ngapa-apa? Karena harus membaur. Itulah taubahnya Bapak. Memberikan contoh kepada kita seperti sholat berjamaah. Namun ingat, saking pentingnya sholat berjamaah, tatkala baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita, wahai ciri kerjama anu munafik, kata baginda Rasul sangat tegas. Ingat, orang munafik mah anu paling sieun jeung sok ngalalawarakeun teh dua hal. Hiji, sok ngalalaikeun sholat isya, kaduana sok ngalalaikeun sholat subuh. Hati-hati, nantilah sholat isya mah waktunya masih panjang. Oke we sekalian jeung tahajud henteu. Isya lewat we. Ah kumaha Allah ge mahampura da kabobohan. Nah apa ge lain tas baca Quran, lain tas zikir. Ingat, itu satu ciri. Kenapa? Kalau tahu umatku bahwa sholat berjamaah, dan kalau umatku tahu tatkala sholat isya jeung sholat subuh bahwa nilainya luar biasa, maka umatku akan merangkak-rangkak sampai gitu. Dan ingat kata hadis yang lain diingatkan, pentingnya sholat berjamaah sampai-sampai bagi laki-laki sekalipun dia tidak melihat harus pakai topi. Sekalipun dia sakit henteu parah karek pelungkul, mendengar sholat aja harus datang. Pentingnya sholat maka Allah memberikan pahala 27 luar biasa. Tapi yang paling penting sampai tatkala imam belum mulai, sampai safnya harus diluruskan. Ini suatu komando yang luar biasa. Inilah pemimpin kita. Kalau dari Mandu, kita harus patuh tumut kepimpinan karena perintah Allah. Baiklah, dah Pak Marto ieu mah teu ieu teuing kana absen teh, kan baiklah salah kantor we nu penting mah. Rek gawe rek hanteu asal ngabsen we, rek sare rek henteu di kantor asal awe. Tetapi ingat, kita sebenarnya wujudnya kalau di dunia mungkin kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah siapa yang dipimpin. Jadi lalu sekali-kali Bapak ngambek ka urang karena tidak diselipin, harus terima urang ngambek. Disiplin. Balelo saking tension kapiheulaan lucu. Artinya kesimpulannya, acara yang mere cai-cai acan ceramah saja materi teh. Maaf, saya mah Banyol ngan Gunung Adangu ulah jangan Banyol. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah wujud berjamaah. Jadi kesimpulannya, tatkala Bapak memberikan instruksi apapun untuk semata-mata dinas, itulah bagian dari ibadah maaf. Misalnya di antara kita begitu melihat, wah pemimpin lagi sana pun saya mah doktor, profesor, pimpinan aja nggak sarjana, golongan lagi alah letih kene. Di kacamata agama tidak melihat seorang pemimpin rek TK, rek SD, rek SMA, tidak.
Tetapi kita yang dianjurkan oleh agama patuh, tumut, mengikuti apapun aturan pemerintah selama itu benar. Ada malah aya pimpinan ngajak korupsi, malah aya. Kalau aku make pasti semua pemimpin mengajak kepada hal-hal kebenaran. Ingat, ini ibadah. Tegang teuing. Bapak. Di jampian heula. Asisten mainan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi maksudnya tong tegang teuing lah da ieu mah. Tong tegang teuing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, nih, istimewanya sholat berjamaah. Tatkala imamnya salah, seorang makmum tidak radikal. Betul? Mengingatkan misalnya saya lagi memimpin sholat isya, tatkala saya lupa dengan bacaan rukun dan ruku, begitu makmum mengingatkannya, subhana maha suci mohon maaf Pak Martoya, manusia biasa, mungkin ke depan memimpin kita ada kekurangan, ada kesalahan, tidak harus protes membawa spanduk, apalagi dengan demo, apalagi dengan kata-kata arogan, apalagi mengambil sikap sendiri. Baiklah, urang mah da nu penting mah saya mah. Wah, inilah sikap orang yang beriman, yang tidak ngambil keputusan sorangan jika gawe diakina we. Mohon maaf. Kayak Salvador gitu. Misalnya ini hal itu kenapa saya terus seperti itu? Inilah setelah kita khutbah di sini, kita kembali bukan melihat sosoknya Bapak pimpinan kita, mungkin kasih kita, mungkin kami kita, tidak, bahwa bekerja yang ditentukan oleh undang-undang nomor 50, kita wajib bekerja berapa jam? 8 jam. 7,5 jam. 7,5 jam. Maaf, Minimal. kalau pulang sebelum 7,5 jam, kita berarti sudah korupsi. Begitu lihat TV yang korupsi digiring-giring, wah, marahnya minta ampun. Nonton TV na PNS RRI korupsi na wal poe. Masuk ditentukan jam sekian. Maksud saya kita diingatkan kembali dengan iman, bahwa itu bisa jadi harta orang teu barokah teh gawe teu bener. Duitna teu manfaat, nginjem kabang teu jadi nanaon, beak deui nginjem deui, beak deui nginjem deui. Tidak ada apa-apa yang tertinggal di rumah. Setelah pensiun kita tidak mempunyai apa-apa. Introspeksi, mungkin kita makan gaji yang diharamkan oleh Allah. Lain ke undang-undang pemerintah langsung. Kalau kita mengimani kepada hal itu, ingat hal seperti itu. Kembali lagi tatkala melihat kekurangan pemimpin kita, kasih orang kurang, kasih orang mungkin salah pengertian, mungkin ada hal-hal yang lain yang karena manusia biasa, kita harus protes dengan berbagai cara. Seperti sholat berjamaah tadi diingatkan, subhanallah, maha suci Cuman ingat tuh jadi pimpinan imam yang baik tatkala diingatkan oleh makmum subhanallah. Kalau hafalan itu yang dibaca sekira-kiranya kita mampu meneruskan, teruskan. Misalnya surat yang dibaca Al-A'la, begitu tengah-tengah lupa, ternyata subhanallah salah deui, diingatkan 3 kali salah deui. Sebagai imam jangan diteruskan, sudah, jangan dibaca lagi. Geus nyaho eta pemimpin teh salah, digawe deui, dipigawe deui, hayo seolah-olah kesalahan itu turun temu. Seorang imam yang baik diingatkan, kalau kita mampu meneruskan, teruskan. Kalau kita tidak mampu, bertanya. Mohon maaf Pak, ini salah satu kisah Ibrahim bin Adhan. Pada suatu dia itu seorang pemimpin. Dalam kepemimpinnya dikepek ke bawahanana Pak.
tiba-tiba dicabut tah Ibrahim bin Adham. Bukan tuh bapak nyontokeun ieu mah. Ditampar Ibrahim bin Adham, ditampar ku bawahanana, ku salah pengertian sebenarnya. Tetapi Pak Ibrahim bin Adham ini hal yang patut kita contoh seorang pemimpin. Henteu ngambek, henteu protes. Ya, karena tidak salah mah bisa jadi manusiawi orang seperti itu. Tetapi Ibrahim bin Adham tidak marah, malah dia merenung. Inilah suatu ujian. Hadirin rahimakumullah, padahal tingkat pemimpin Ibrahim bin Adham itu seorang pemimpin yang luar biasa, patuh mengikuti aturan yang ada. Mana kalau Pak Martoya mengikuti udah instruksi dari direktur pusat misalnya seperti ini semuanya sudah disampaikan. Tetapi mungkin aya karyawana anu molor. Dihafal karena aturan. Oh, tiba-tiba marah, kenapa gaji saya dipotong? Oh, udah nginjem misalnya segala macam ada. Begitu ditamparnya seorang pemimpin. Padahal salah anak buahnya, tidak marah Pak. Tetapi dia merenung. Kenapa? Tidak marah. Nah inilah. Bukan harus tidak marah, ya haruslah marah manusia. Ya mas saking baikna. Hadirin rahimakumullah, ternyata begitu diteliti, dia merenung seorang pemimpin yang sangat bijak. Dia diingatkan kembali, ditata sapu peting teu bisa tidur. Saya teh udah aturan ini udah dipakai, menginstruksikan, koordinasi dengan kasih kabit segalanya sudah beres. Boleh dipapai Pak semua Pak. Apa yang salah? Jadi merenung. Tetapi satu hal yang diingatkan oleh Allah, wahai Ibrahim bin Adham, bahwa ini adalah suatu ladang amal buat engkau. Ini adalah sebuah ujian buat engkau. Jadi lamun pemimpin nek ditaikeun tingkat, kakarek aya ujian di sisi gigir, wayahna ulah barang gelisah. Semua yang ditentukan oleh Allah, syariatnya ku jelema, hakikatnya Allah yang menentukan. Itulah yang harus kita terima. Teu kudu cabok, teu kudu marah, teu kudu gelisah. Kembalikan innalillahi wa inna ilaihi. Cek budak detik masa maut. Padahal semua yang terjadi itu adalah datang dari Allah. Seorang cleaning service jangan kecil hati. Bisa jadi yang masuk surga cleaning service ti heula. Amin. Bisa jadi sapang ti heula. Walaupun di mata kita lihat mobilnya bagus, pangkatnya tinggi, bisa jadi hatina serigala seperti setan lebih ti buaya. Dan bae bete nyambung. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran buat kita seperti Ibrahim bin Adham seperti itu. Ente barang ngambek tapi tafakur. Artinya dengan sholat berjamaah disiplin. Tuh kudu ngambek. Dah batal lamun seorang makmum maca imamna pedah cas minta sulin mah kunut urang mah tara kunut bayangan saya kunut ngilu kunut. Lamun seorang imam kunut, makmum kudu ikut kunut. Lamun Bapak Martoyo beda dengan Bapak kepala kita sebelumnya, harus ikuti. Maaf, kita boleh bangga, betul. Injil, Zabur, Toret, Quran diturunkan oleh Allah. Tetapi tak kala mengimani kita lahirnya Rasulullah, kita ikuti Quran dan hadis. Seperti itu. Begitu juga. Nah, kembali lagi. Kita harus saling mengerti, mengingatkan kembali. Inilah kehidupan kebersamaan pada sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, makna yang paling penting. Gak panjang ting, lamun 12 dibahas mah. Panjang ting. Nah, yang terakhir, yang sangat penting dan luar biasa dari makna sholat berjamaah seperti ini. Ini media dakwah, media komunikasi. Kita lihat, ternyata kekari kenal sareng eta saha katanya.
baju asa goreng-goreng teh. Terbogalan jam-jam aja. Pak, bagi orang kaya, inilah orang kaya berjamaah dengan orang miskin ditanya, dari mana Pak? Oh saya Pak, tukang beca di sana. Bapak tinggalnya di mana? Saya nggak punya apa-apa, saya tidur di beca, makan di beca, semua di beca. Akhirnya terbesit ingin memberi. Tatkala kita dipimpin kompak seperti ini, pasti ibu cuma tohon begitu teh. Jadi dengan sholat berjamaah muncul rasa kasih sayang, muncul kebersamaan, muncul persatuan dan kesatuan. Pak Martoyo mengadakan outbound di tempat ini, inilah kita berbaur. Entong aing-aingan. Namun ayeuna di kelas SDN jeung si eta Bu Dewi jeung Bu Eti. Mohon izin Pak dulu. Membaur. Inilah hal yang luar biasa yang patut kita ambil. Ada Ustaz Maulana mah tampilnya beda jangan. Ada paling hadirat rahimakumullah yang terakhir. Terus pas lu itu. Oke, di strap ku panitia lomba-lomba teh. Yang terakhir 5 menit lagi. Yang dapat kita ambil dari sholat berjamaah yaitu tumbuh dari diri kita kesadaran, disiplin. Jadi rek absen teu kedah nempok Kang Maman bisi datang. Kang Maman nanyakeun ieu tadi teu absen. Bawa nyebutkeun di SMS lupa saya teh absen. Padahal emang tugas kantor. Direkap deui. Nu jaga absen oge, waduh kerja sama we lah. Wah. Tapi hal yang luar biasa, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata menurut informasi di daerah di Bandung masih tertib, alhamdulillah. Cuman yang paling penting terakhir sekali, jadi kerja kita itu bukan absen. Gampang absen mah, saya nu paling deket di Cimulit, Pak 9 menit saya udah datang. Jam 5 bisa absen, balik deh tidur. Bisa. Dalam sholat berjamaah kita diinstruksikan jujur terhadap diri kita. Namun orang mampu tong hayang diharap. Begitu tuh siap. Wah, sorbana alus, kopiana HD diundang. Begitu maca Fatihah itu bener. Rek kumaha jadi imam. Kacau. Artinya tatkala kita menganggap kita mampu, begitu diukur tolak ukurnya dengan sholat, kita bukan orang yang mampu, jangan maksakan. Tatkala kita belum ada ridho dan izin Allah, ayo maksa jadi pimpinan. Wah, masa saya bisa jadi kasimah. Wah, itulah satu kesalahan yang luar biasa dari sholat kita introspeksi diri. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya saya dengan sangat senang Pak melanjutkan bukan tausiahnya dong bro. Hitung latihan Pak. Mudah-mudahan nanti saya kalau disuruh lagi makin berani. Mohon maaf Pak. Inilah hal-hal yang sangat penting. Wah, iya lo bakene di internet aja seberapa puluh. Ya harus, tapi ini tidak mungkin saya bacakan terus seterusnya. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir marilah sekali lagi kita kembali disiplin untuk diri kita, dan yang mengawasi itu bukan absen, bukan pimpinan kita, tetapi Allah. Ingat, kita merenung kembali, bisa jadi rezeki kita banyak,
tetapi habis nutup para rugu. Sakit mah, itu mah, ieu mah. Ternyata kita tidak mempunyai apa-apa. Bisa jadi kita uang kita teu kakesangan. Kerja kita tidak benar. Bolehlah kita kerja asal-asalan, tetapi paling tidak perlihatkan kewajiban. Tetapi yang paling penting, marilah kita berkarya apapun kemampuan kita. Gede geus asup ka ruangan macam-macam koran jadi tambah ilmu. Sugan main game jadi pintar main game. Aya nu kukurilingan we bikin ka apal jendela RRI. Tetapi yang paling penting, yuk kita lebih baik diam daripada berbicara dan berbuat yang tidak dari doa Allah. Paling tidak mending macalah, kita komunikasi, kita sharing. Lanjut film yang bermana silakan. Tetapi artinya, artinya bahwa Allah akan mencatat apapun kegiatan. Kan ada bikin ke apal jendela RRI. Tetapi yang paling penting, yuk kita lebih baik diam daripada berbicara dan berbuat yang tidak dari doa Allah. Paling tidak mending macalah, kita komunikasi, kita sharing. Lanjut film yang bermana silakan. Tetapi artinya, artinya bahwa Allah akan mencatat apapun kegiatan kita dalam 24 jam. Mereka bohong, mereka enteng kemah. Allah set ada rekaman dari malaikat tak pernah tidur. Ketahuan gini pejabat gawe gitu urang bisa. Kemah gitu. Masa waktu pisakor diputar-putar. Masa waktu pisakor ke akhirat teh. Kenapa seperti itu? Apa kau begini? Ya ternyata disaliksik, dibuka rekaman oleh malaikat. Kita termasuk orang yang munafik, di depan menjilat dengan berbagai cara. Sikut kiri, sikut kanan. Yang paling tujuan saya lurus, tidak melihat haram dan halal, selalu melecehkan orang lain. Itulah bukan sikap orang yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini, yuk kita niatkan, kita bukan termasuk orang yang zalim terhadap diri kita, terhadap orang lain. Luruskan niat kita. Semata-mata bekal kita bukan saja batas kita pensiun. Tatkala kita menjadi pejabat saat ini, ingat, ada jabatan yang sangat mulia tetapi dibenci oleh orang. Naon coba? Jabatan almarhum si jenat disebutkan lagi. Ingat, orang teh camat calon mati, kita akan menduduki jabatan yang sangat ditakuti, yaitu kematian. Kapanpun rek seneng rek teu seneng dijemput oleh malaikat. Tapi mudah-mudahan kita tatkala dijemput oleh malakal maut membawa bekal iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini kita selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Kita termasuk orang yang bertanggung jawab dalam bekerja. Kita termasuk orang yang malu bukan oleh pimpinan tetapi malu oleh Allah. Semata-mata kita ikhlas bekerja, ikhlas beramal, semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihin yatimat qura walikinatu sholihun nas'alukal ijabah bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara dan yang mendengarkan. Yang lebih baik di sisi Allah yang mengamalkan. Aku qauli hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.